Pernah nggak sih, kamu ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, nggak banyak gaya, nggak banyak bicara, hidupnya kalem. Tapi anehnya, setiap ada orang yang niatnya nggak baik ke dia, entah itu iri, dengki, nyinyir, atau ngomongin di belakang, ujung-ujungnya justru yang berbuat negatif malah kena sendiri. Rezekinya seret, hubungannya berantakan, atau hidupnya jadi nggak tenang. Sementara orang yang jadi sasaran, tetap adem. Tetap jalan hidupnya. Bahkan kadang makin naik. Nah, di kepercayaan Jawa, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan satu istilah yang cukup bikin penasaran, yaitu pagar. Dan uniknya, salah satu weton yang paling sering disebut-sebut punya pagar alami adalah weton Wage. Katanya, orang weton Wage itu auranya nggak bisa sembarangan ditembus. Katanya, niat buruk ke dia bisa mental balik ke pengirimnya. Katanya, makin dia diam, makin kuat efeknya. Tapi pertanyaannya sekarang, ini mitos belaka? Atau memang ada fakta dan makna spiritual di baliknya? Halo, sedulur kabeh. Sugeng rawuh. Selamat datang di Gria Kejawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan sedoyo sehat, sehat jasmani maupun ekonomi, diberi kelancaran lan kemudahan dalam segala hal lan dipaingi rejeki ikang katah lan berkah barokah. Amin. Aku senang banget kamu sudah mampir dan meluangkan waktu buat nonton. Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk mengagung-agungkan weton tertentu, tapi untuk memahami diri, karakter, dan kekuatan batin menurut sudut pandang kejawen. Nah, sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau kamu nonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, jawaban dari keresahan hidupmu selama ini, ternyata ada di wetonmu sendiri. Yuk, kita lanjut ke pembahasan pertama. 1. Apa itu pagar dalam kepercayaan weton? Oke sedulur, sebelum kita ngomong mitos atau fakta, kita harus samakan dulu cara pahamnya. Karena sering banget orang dengar istilah pagar, tapi bayangannya langsung kayak film. Ada tembok gaib, ada pantulan energi, ada yang langsung balik kena. Padahal dalam kejawen, istilah pagar itu lebih halus dan lebih dalam maknanya. Dalam tradisi Jawa, terutama yang bersinggungan dengan primbon dan laku batin, pagar bisa dipahami sebagai perlindungan energi yang menyelimuti diri seseorang. Ibaratnya begini, tubuh kita ini bukan cuma daging dan tulang, tapi juga punya rasa, punya getaran, punya aura, punya medan halus. Orang Jawa sering menyebutnya isi atau daya batin. Nah, pagar itu seperti lapisan penjaga dari daya batin tadi. Kalau kamu pernah ketemu orang yang auranya bikin kamu otomatis sungkan, otomatis segan, padahal dia nggak ngomong apa-apa, itu contoh sederhana, pagar yang terasa secara rasa. Bukan karena orang itu galak, tapi karena energinya utuh dan nggak bocor. Pagar dalam kejawen biasanya muncul dari beberapa sumber. Pertama, pagar dari laku hidup. Orang yang jujur, nggak suka jahatin orang, hatinya bersih, biasanya auranya lebih terang. Energi terang ini bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi dia seperti punya pelindung alami, karena batinnya tidak kotor. Dalam bahasa sederhana, niat baik itu punya daya. Kedua, pagar dari leluhur dan doa. Di banyak keluarga Jawa, ada yang percaya bahwa doa orang tua, doa simbah, bahkan restu leluhur itu bisa menjadi payung bagi keturunannya. Makanya ada ungkapan, wong sing di rumah leluhure, uripe luwih tentrem, yang menjaga hubungan batin dengan leluhur, hidupnya cenderung lebih teduh. Ini bukan soal memuja, tapi soal nguri-uri, menghormati asal-usul, menjaga etika, dan nggak memutus rasa. Ketiga, pagar dari tirakat dan ritual batin. Tirakat itu bukan harus yang berat-berat. Bahkan sekadar menahan emosi, menjaga ucapan, bangun pagi untuk doa, atau puasa niat tertentu, itu sudah termasuk menguatkan batin. Dalam kejawen, tirakat membuat energi seseorang lebih padat dan stabil. Dan energi yang stabil itu biasanya nggak gampang ditembus oleh niat buruk. Nah terus, gimana dengan istilah energi negatif balik arah? Kalau ada orang mengirim niat buruk, entah lewat kata-kata, fitnah, iri, atau bahkan hal-hal yang sifatnya gaib, dalam spiritual Jawa dipercaya bahwa energi itu punya arah dan hukum balik. Bukan karena kita dendam,
Tapi karena energi negatif itu ibarat lempar batu ke cermin. Kalau cerminnya retak, batu masuk. Tapi kalau cerminnya utuh, batu itu bisa mental. Jadi yang dimaksud, balik arah, itu kadang bukan berarti si pelaku langsung kena musibah, tapi hidupnya pelan-pelan jadi berat. Hatinya panas, pikirannya kusut, langkahnya seret. Karena energi negatif itu sebenarnya membakar diri si pengirim duluan. Makanya, pagar bukan untuk gaya-gayaan. Pagar itu tujuannya satu, supaya kita tetap waras, tetap teduh, dan tetap selamat, lahir batin. Dan dari sini nanti kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa weton tertentu, termasuk wage, sering disebut punya pagar yang kuat? 2. Kenapa weton wage dianggap punya pagar? Nah sedulur, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin orang paling penasaran. Kenapa si weton wage sering disebut punya pagar? Kok kayaknya banyak cerita yang bilang, jangan macam-macam sama wong wage. Bukan karena mereka jahat, tapi karena auranya terasa nggak gampang ditembus. Dalam pandangan kejawen, weton itu bukan cuma hitungan hari lahir. Weton sering dipakai sebagai peta karakter, kecenderungan batin, dan irama energi seseorang. Jadi ketika orang bilang wage punya pagar, maksudnya biasanya begini. Pola hidup dan pola batinnya cenderung membentuk perlindungan alami. Salah satu ciri yang sering dilekatkan ke weton wage adalah tenang, hemat kata, tapi dalam. Bukan tipe yang mudah pamer, bukan tipe yang gampang meledak-ledak, tapi kalau sudah mengambil sikap, biasanya tegas dan sulit digoyahkan. Di sisi spiritual, orang yang seperti ini sering dianggap punya energi yang padat. Ibarat air dalam gentong, semakin penuh dan tenang, permukaannya nggak banyak gelombang. Nah, energi orang yang nggak banyak gelombang, itu biasanya sulit dimasuki energi luar yang kacau. Makanya, kalau ada energi negatif datang, iri, panas, nyinyir, sering mentok dulu, nggak langsung nembus. Lalu, ada juga anggapan bahwa wong wage itu sering punya rasa peka. Peka di sini bukan berarti bisa lihat makhluk halus ya, tapi lebih ke mudah menangkap suasana, cepat, ngeh, kalau ada niat yang nggak beres. Dalam bahasa Jawa, ini dekat dengan konsep titen, mampu membaca tanda-tanda. Orang yang punya titen biasanya tidak gegabah, karena batinnya seperti punya alarm halus. Karena peka, wong wage sering memilih diam. Tapi diamnya bukan takut, diamnya itu mengendalikan. Dalam kejawen, kemampuan mengendalikan diri itu laku yang tinggi. Saat seseorang bisa menahan ucapan, menahan emosi, menahan reaksi, disitulah batin jadi kuat. Dan batin yang kuat itu seperti pagar. Makanya muncul cerita-cerita yang terasa seperti hukum balik. Ada orang ngomongin wage, justru si penggosip yang ketahuan belangnya. Ada yang iri sama wage, malah hidupnya sendiri jadi panas dan nggak tentrem. Ada yang mau menjatuhkan wage, tapi kok jalannya malah ketutup sendiri. Namun, kejawen memandang ini bukan soal kekuatan untuk membalas, tapi soal energi yang kembali ke asalnya. Niat buruk itu ibarat asap hitam. Kalau kamu tiupkan, yang pertama kali kamu hirup ya kamu sendiri. Kalau orang wage tidak ikut membalas, tidak ikut memperkeruh, maka asap itu tidak menemukan tempat nempel, akhirnya kembali mengotori si pengirim. Ada lagi sisi yang menarik. Weton wage sering dikaitkan dengan karakter yang setia pada prinsip dan cenderung nguri-uri, menjaga hubungan, etika, dan rasa. Orang yang menjaga etika biasanya mendapat pagar dari sosial juga, bukan mistis, tapi nyata. Karena orang lain cenderung membela orang yang baik, yang konsisten, yang tidak neko-neko. Secara spiritual, pagar, wage juga sering dihubungkan dengan restu. Restu orang tua, doa keluarga, dan hubungan batin yang kuat dengan asal-usul. Dalam banyak ajaran Jawa, restu itu seperti lampu. Ketika lampu menyala, gelap sulit mendekat. Maka, orang yang hidupnya banyak doa, banyak niat baik, biasanya lebih teduh jalannya. Jadi kesimpulannya, kenapa wage dianggap punya pagar? Karena kombinasi dari batin yang stabil, ngendaleni, rasa yang peka, titen, prinsip yang kuat, dan energi yang tidak mudah bocor oleh emosi. Dan dari sini kita bakal masuk ke bagian berikutnya.
Kalau begitu, ini mitos atau fakta? Dan bagaimana cara memahaminya dengan bijak? 3. Mitos atau fakta? Nah sedulur, sekarang kita masuk ke inti paling panasnya. Pagar weton wage ini mitos atau fakta? Jawabannya, tergantung kita melihatnya dari kacamata apa. Kalau kita pakai kacamata ilmu sains modern, istilah seperti energi negatif mental balik atau pagar gaib itu nggak bisa dibuktikan dengan alat ukur yang pasti. Jadi, kalau patokannya adalah bukti ilmiah yang bisa diuji di laboratorium, maka itu lebih dekat ke mitos atau kepercayaan budaya. Tapi, di kejawen, ada cara pandang yang berbeda. Kejawen itu banyak bermain di ranah rasa dan tatanan batin. Orang Jawa sering bilang, urip kui nganggo rasa, hidup itu memakai rasa. Tidak semua hal bisa dijelaskan oleh angka, tapi bisa dirasakan lewat kejadian, pola hidup, dan getaran suasana. Di sini, pagar bisa kita pahami sebagai fakta spiritual, bukan fakta ilmiah. Maksudnya, ini fakta yang dirasakan melalui pengalaman batin dan laku hidup, bukan fakta yang harus selalu bisa difoto atau direkam. Sekarang kita bedah pelan-pelan ya. Dalam spiritual Jawa, ada keyakinan bahwa niat itu energi. Ucapan itu energi. Pikiran itu energi. Dan energi itu selalu punya konsekuensi. Kalau seseorang menanam niat buruk, iri, dengki, fitnah, sebenarnya dia sedang menciptakan gelombang yang kotor dari dalam dirinya sendiri. Gelombang itu memang bisa diarahkan keluar, tapi sumbernya tetap dari dalam. Maka, yang pertama kali terkena dampaknya ya batin si pengirim itu sendiri. Hatinya panas, tidurnya nggak enak, pikirannya kusut, hidupnya jadi seret tanpa dia sadar penyebabnya. Disinilah konsep balik arah sering terjadi. Bukan karena orang wage mengirim balasan, tapi karena energi negatif itu tidak menemukan tempat menempel. Ibaratnya begini, kalau kamu lempar lumpur ke dinding yang basah dan berlendir, lumpurnya gampang nempel. Tapi kalau kamu lempar ke kaca yang bersih dan licin, lumpurnya bisa jatuh, bahkan mental mengenai baju kamu sendiri. Nah, kaca licin itu ibarat batin yang bersih dan stabil. Orang yang mampu menjaga diri, nggak gampang terpancing, nggak gampang ikut kotor. Biasanya punya pagar alami. Ini yang dalam bahasa spiritual disebut energi yang utuh. Terus, kenapa kok sering dikaitkan dengan weton wage? Karena sebagian orang wage punya kecenderungan karakter yang membuat pagar ini terbentuk. Lebih tahan emosi, lebih tenang, lebih kuat menahan reaksi. Ketika ada orang nyinyir, dia nggak ikut terpancing. Ketika ada fitnah, dia nggak sibuk membalas. Dan saat seseorang tidak memberi makanan pada konflik itu akan mati sendiri. Pelaku negatif akhirnya capek, dan seringkali justru membuka aibnya sendiri. Kalau dilihat secara sosial psikologis, ini juga masuk akal. Orang yang tenang terlihat lebih berwibawa. Orang yang konsisten lebih dipercaya. Orang yang tidak reaktif lebih sulit dijatuhkan. Jadi, mitosnya adalah pagar gaib otomatis. Tapi faktanya, ada hal nyata yang mendukung. Cara hidup, cara merawat batin, dan cara menjaga energi. Namun sedulur, penting diingat, pagar bukan berarti kebal dari ujian hidup. Orang yang punya pagar tetap bisa kena masalah, tetap bisa sedih, tetap bisa jatuh. Bedanya, mereka lebih cepat pulih, lebih kuat menata diri, dan tidak mudah hancur hanya karena omongan orang. Dalam kejawen, tujuan pagar itu bukan untuk sombong, tapi untuk tentrem. Selamat lahir batin, hati adem, pikiran jernih, dan langkah tetap lurus. Jadi, kalau kamu cari bukti laboratorium, ini lebih dekat ke mitos. Kalau kamu pahami sebagai laku batin, hukum niat, ini bisa jadi fakta spiritual yang banyak orang alami. Nah, setelah ini pertanyaannya, kalau pagar itu bisa dibentuk dari laku, berarti, bagaimana cara menguatkannya? Yuk kita bahas. 4. Cara menguatkan pagar. Nah sedulur, setelah kita bahas soal pagar, dan kenapa weton wage sering dikaitkan dengannya, sekarang pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, kalau pagar itu bisa terbentuk dari laku batin, berarti gimana caranya kita menguatkan pagar kita sendiri? Aku mau tekankan dulu ya, pagar itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menantang orang, apalagi buat merasa paling kuat. Dalam spiritual Jawa, pagar itu tujuannya tentrem,
hati adem, pikiran jernih, hidup selamat, dan tidak mudah diguncang energi buruk dari luar. Nah, ini beberapa cara yang sederhana tapi kuat, dan mudah kamu lakukan sehari-hari. Pertama, jaga batasan, wates. Orang Jawa itu punya konsep, wates, batas yang jelas. Nggak semua orang harus kamu jelasin, nggak semua omongan harus kamu jawab. Kadang semakin kamu banyak membela diri, justru energi kamu bocor. Pagar batin itu menguat saat kamu bisa bilang, cukup sampai di sini, tanpa marah, tanpa drama. Kedua, rawat ucapan dan pikiran. Dalam kejawen, ucapan itu doa, pikiran itu arah. Kalau kamu sering melatih ucapan yang baik dan pikiran yang jernih, auramu pelan-pelan berubah. Kamu jadi lebih padat. Energi negatif orang lain jadi susah nempel karena kamu tidak memberi ruang. Ketiga, latihan, hening, meski sebentar. Kamu nggak perlu jadi orang sakti untuk punya laku. Cukup luangkan 3-5 menit sehari untuk hening. Tarik nafas pelan, diamkan pikiran, sebut doa sesuai keyakinanmu. Hening itu seperti menyapu batin. Dan batin yang bersih, biasanya punya pagar alami. Keempat, perkuat doa dan restu. Kalau kamu masih punya orang tua, minta restu. Kalau sudah tidak ada, kirim doa. Dalam tradisi Jawa, restu itu ibarat payung. Bukan karena mistis yang menakutkan, tapi karena hubungan batin dan rasa hormat itu memperkuat jalan hidup. Energi yang ditopang restu biasanya lebih ayem. Kelima, jangan balas energi buruk dengan energi buruk. Ini kuncinya. Kalau orang mengirim panas, lalu kamu membalas panas, berarti kamu membuka pintu yang sama. Tapi kalau kamu tetap teduh, kamu seperti cermin yang licin, yang buruk itu nggak punya tempat menempel. Disitulah banyak orang merasakan energi negatif balik arah, tanpa kita harus membalas apa-apa. Nah sedulur, dari semua pembahasan ini, kamu bisa ambil satu pelajaran besar. Pagar bukan sesuatu yang cuma dimiliki weton tertentu. Weton bisa jadi peta kecenderungan, tapi pagar itu bisa kamu bentuk lewat laku, lewat sikap, doa, dan cara kamu merawat batin. Sekarang aku mau tanya ke kamu weton wage atau punya pengalaman soal pagar ini? Pernah nggak ngalamin hal aneh? Ada yang niat buruk, tapi malah dia sendiri yang ketiban akibatnya? Tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan pembahasan kejawen berikutnya. Aku pamit dulu. Mugi tansah pinaringan sehat, selamat, lancar rejeki, lan tentrem ati. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.